Pak, tolong Pak! Ainun! Ainun! Halo semua, berjumpa lagi bersama saya Hairul. Kali ini saya akan mereview satu film yang berjudul Takut, di mana film ini disutradarai oleh Bobby Prasetyo dan diproduksi oleh Leo Pfister dan diperankan oleh Yasmin Erper yang berperan sebagai Ainun, Arbani Yazri yang berperan sebagai Bagas, Ria Ricis yang berperan sebagai Rini, Keanu Aska berperan sebagai Aska, dan beberapa aktor aktris ternama tanah air lainnya yang berperan dalam film ini. Sebelumnya film ini berjudul Kiblat karena banyak kontroversi di judulnya. Film ini lalu diubah nama menjadi Takut, di mana takut sendiri berarti lebih meluas dan kontekstual, sekalipun tidak menghilangkan makna aslinya sebagai yang dimaksud mufasir klasik, yakni takut dimaknai oleh mufasir kompoteror sebagai melampaui batas, sehingga segala perbuatan yang melampaui batas termaksud bagian dari takut, baik melampaui batas dalam hal ketuhanan, syirik, sihir, dukun, peramal, kemanusiaan, zolim, aniaya, segala hal yang menyesatkan, kebatilan, ide-ide sesat, manusia yang durhaka, tirani, sistem hukum yang bertentangan dengan agama Islam, otoriter, terorisme, radikalisme, diskriminalisasi, dan sebagainya. Film ini menceritakan tentang perjalanan dramatis Ainun yang berusaha menyelamatkan diri dari jeratan ajaran sesat. Hidup di lingkungan yang penuh dengan penyimpangan, ia terpaksa menghadapi kenyataan pahit bahwa ajaran tersebut datang dari ayahnya sendiri. Ainun juga mengagumi sosok Abah Mulia, pemilik padepokan di kampung Bumi Suwung yang terkenal akan kesaktiannya dalam menyembuhkan berbagai penyakit. Suatu hari kabar mengejutkan datang dari Abah Mulia yang pada saat itu ditemukan meninggal dunia. Hal itu membuat Ainun sangat terpukul, namun yang lebih mengejutkannya lagi adalah kenyataannya bahwa Abah Mulia ternyata adalah bapak kandungnya sendiri. Dengan tekad untuk menghadiri pemakaman sang ayah, Ainun bersama dua temannya, yaitu Bagas dan Rini, nekat pergi ke padepokan tersebut. Mereka berhasil tiba dengan selamat di padepokan itu, namun serangkaian kejanggalan mulai terjadi. Salah satunya adalah wasiat Abah Mulia yang mengingatkan Ainun untuk menjadi penerusnya. Ainun pun terjerat dalam ajaran sesat tersebut. Kini Bagas dan Rini harus berjuang keras untuk menyelamatkan Ainun dan membawanya kembali ke jalan yang benar. Baiklah, tanpa lama-lama langsung kita masuk aja ke alur ceritanya. Cerita awal berfokuskan kepada seorang remaja putri yang bernama Ainun. Ainun dia tinggal di lingkungan pesantren dan ia hidup dengan sangat sederhana tanpa mengetahui siapa ayahnya yang sebenarnya. Sementara itu di sebuah kampung bernama Bumi Suwung ada sebuah padepokan sakti yang dipimpin oleh seorang pria yang bernama Abah Mulia. Abah Mulia ini bukan hanya sekedar pemimpin padepokan, melainkan ia juga adalah pemilik padepokan tersebut. Abah Mulia merupakan seorang dukun tersohor yang memiliki banyak sekali pengikut. Abah merupakan seorang yang sangat terkenal dengan kesaktiannya yang sangat mumpuni. Selain bisa menyembuhkan segala jenis penyakit, Abah juga bisa melipat gandakan uang. Kesaktian Abah memang sangat terbukti, sampai-sampai ia terkenal dan banyak media yang meliput kegiatan Abah di padepokannya sehari-hari.
Ternyata pada saat itu Ainun juga sering melihat kesaktian Abah Mulia melalui acara televisi. Kesaktian yang dimiliki oleh Abah Mulia membuat Abah menjadi sosok yang sangat dikagumi dan diidolakan oleh berbagai kalangan, baik muda maupun tua. Namun pada saat itu paman Ainun mengingatkan Ainun jika yang dilakukan oleh Abah Mulia merupakan hal yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Ainun yang pada saat itu telah terlanjur mengagumi Abah Mulia sering menirukan kebiasaannya. Bahkan bukan hanya sendiri, Ainun sering melakukan hal itu berdua dengan sahabatnya yang bernama Rini. Dan apa yang mereka lakukan itu sering diabadikan oleh sang kakak santri yang bernama Bagas. Meskipun sebenarnya Bagas sendiri tidak setuju dan ia sering menasehati Ainun, tapi suatu hari tiba-tiba Abah Mulia ditemukan meninggal dunia dengan cara yang sangat tragis dan misterius. Lalu berita kematian Abah Mulia pun diikuti pada saat itu oleh pengakuan sang paman jika Abah Mulia merupakan ayah kandung dari Ainun. Di situ Ainun pun ngerasa sangat kaget dan dia benar-benar tidak menyangka kalau dirinya adalah anak kandung dari Abah Mulia. Memang selama ini Ainun tidak pernah mengetahui siapa ayah kandung dari dirinya, dan paman dari Ainun pun tidak pernah mengatakan jika Abah Mulia adalah bapak kandungnya. Setelah mengetahui bahwa dirinya adalah anak Abah Mulia, Ainun pun memutuskan untuk pergi ke padepokan Abah Mulia sekaligus untuk pergi bertakziah. Saat itu Ainun pergi ke padepokan dengan didampingi oleh sahabatnya yaitu Rini dan juga Bagas. Mereka bertiga pergi ke sana dengan menumpang ke sebuah mobil pick up yang sepertinya membawa barang-barang perabotan rumah tangga. Setelah sampai di padepokan, kedatangan Ainun pun disambut oleh seorang pria yang bernama Lingga. Ternyata Lingga ini adalah murid sekaligus orang kepercayaan Abah. Pada saat itu pun Ainun lalu bercerita ke Lingga kalau ia selama ini tidak mengetahui jika Abah Mulia adalah ayah kandungnya, sehingga Lingga menyuruh Ainun untuk masuk ke ajaran Abah Mulia kalau Ainun ingin mengenal lebih jauh tentang Abah Mulia. Saat itu pun Ainun lalu menyetujui untuk masuk ke ajaran ayahnya. Lalu Lingga mengasih sebuah buku kepada Ainun. Ia juga membawa Ainun ke suatu tempat untuk melakukan sebuah ritual. Ternyata pada saat itu ajaran yang diberikan Lingga ke Ainun adalah ajaran yang sangat sesat. Dan itu artinya ajaran Abah Mulia selama ini bukanlah ajaran yang baik, tapi ajaran yang menyimpang dari agama Islam. Di sisi lain, istri ketiga Abah yang bernama Ajeng dan juga Rahmat yang merupakan anak Abah dari istri keduanya berusaha mengingatkan Ainun. Mereka mengingatkan Ainun akan bahaya ajaran sesat, namun sayangnya Ainun pada saat itu tidak sama sekali mempercayai perkataan mereka. Sementara pada saat itu, Bagas dan Rini menyadari adanya keanehan di kampung tersebut. Mereka juga pada saat itu sadar kalau Ainun kini berada di tengah kepercayaan yang salah. Oleh karena itu mereka tidak mau membiarkan Ainun terlibat dalam ajaran sesat, sehingga mereka berusaha menyelamati Ainun dan membawanya kembali ke jalan yang benar. Tapi sayangnya Ainun malah makin larut dalam ajaran sesat Abah Mulia. Sebagai teman, pada saat itu mereka mulai merasakan ketakutan apa yang dilakukan oleh Ainun sudah sangat salah. Dan juga warga padepokan sampai akhirnya Ainun dirasuki oleh iblis yang mengancam nyawa dan menyesatkan manusia. Pada saat itu terlihat bahwa nyawa Rahmat dan Ajeng pun sedang terancam oleh jin yang memasuki tubuh Ainun. Rini dan Bagas berusaha untuk menyelamatkan mereka sambil berusaha mengembalikan kondisi Ainun. Kedatangan Ainun dan Rini dan Bagas di kampung Bumi Suwung akhirnya membuka tabir misteri yang selama ini tersembunyi di balik tembok padepokan.
Akhirnya dengan kedatangan Rini, Bagas, dan juga Ainun, akhirnya terbuka bahwa di padepokan itu adalah padepokan yang mengajari tentang ilmu kesyirikan, kebatilan, dan juga ilmu yang menyesatkan manusia-manusia di padepokan itu. Untuk kalian yang sudah menyaksikan video ini, saya ucapin terima kasih banyak, kalian terbaik. Jangan lupa kasih komentar di kolom komentar saya, apa yang masih kurang dengan video saya, apa yang masih harus saya perbaiki. Untuk kalian semua yang sudah menyaksikan video ini, saya ucapin terima kasih. Bye. Dan kurang satu lagi, sampai berjumpa, sampai bertemu lagi di video saya berikutnya tentang review-review film movie Indonesia. Mulia itu bapakku yang Wak bilang udah meninggal itu. Abah orangnya gimana sampai harus meninggal kayak gitu? Kalau kamu ingin mengenal lebih jauh